Kobaran api membakar Vihara Dharma Teja yang terletak di Angke Indah, Tambora, Jakarta Barat dini hari tadi. Api hanya membakar bagian ruangan dalam vihara dan tidak merambat ke seluruh bangunan. Kebakaran terjadi diduga disebabkan arus pendek listrik dari salah satu ruangan. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi mengerahkan 8 unit mobil pemadam untuk padamkan api. Api diduga dari mana? Untuk sementara diduga dari belakang sisi kanan ini, saya diduga untuk sementara dari konsep tinggi. Api berhasil padam selama 1 jam usai petugas tiba di lokasi. Akibat kebakaran ini, kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kebakaran melanda 6 petak rumah warga dan sebuah gudang makanan siap saji di Kota Baru, Lubuk Begalung, Padang, Sumatera Barat Minggu malam. Api cepat menyebar karena letak bangunan yang berhimpitan satu sama lain. Warga pun panik dan berusaha menyelamatkan barang-barang berharga mereka. Api berasal dari salah satu rumah yang ditinggal penghuninya bekerja. 10 mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Adapun sampai saat sekarang jumlah armada ada 10 unit, ditambah armada bantuan dari TNI Angkatan Laut. Selama pemadaman ada mungkin 2 jam, dikarenakan material yang terbakar itu berupa makanan siap saji, kertas, karton, dan lain-lain yang mudah terbakar. Api berhasil dipadamkan 2 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Petugas gabungan di Majalengka, Jawa Barat mengevakuasi seorang pekerja rumah makan dari ketinggian 15 meter. Ya, pemirsa, korban terluka usai tersengat listrik dan terjatuh saat memperbaiki toren air. Dimas, 20 tahun, pekerja sebuah rumah makan ini terbaring tak berdaya karena luka parah di punggung. Ia terjatuh usai tersengat listrik saat memperbaiki toren air. Dimas terpaksa dievakuasi petugas BPBD Majalengka secara vertikal karena kondisinya tidak memungkinkan untuk dievakuasi secara manual. Proses evakuasi berjalan cukup dramatis karena korban harus diturunkan menggunakan alat khusus dari ketinggian 15 meter. Memang cukup dramatis karena perlu persiapan cukup matang dan ketinggian evakuasi tadi mencapai 15 meter ya. Menurut informasi awal, dalam posisi membersihkan toren tetapi ada aliran listrik sehingga kaget dan jatuh ya, mengenai tulang ekor begitu. Ada patah antara kaki tulang ekor. Setelah berhasil dievakuasi, korban dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zaini Johadi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Kesal dan tak terima diejek saudaranya, seorang pemuda terlibat cekcok. Naasnya saat terlibat duel dengan saudaranya, rekan pelaku yang hendak melerai justru terkena serangan senjata tajam dan menderita luka parah di tubuhnya. 3 bulan buron, tim Opsnal Satreskrim Polres Padang Panjang meringkus pelaku penganiayaan di wilayah Bogor, Jawa Barat. Pelaku langsung dibawa ke Mapolres Gunung Putri, Jawa Barat guna pemeriksaan awal, kemudian dibawa ke Mapolres Padang Panjang, Sumatera Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut. Diketahui pelaku telah menganiaya rekannya MI, warga Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Dari hasil pemeriksaan, aksi penganiayaan dipicu masalah sepele, di mana saat pelaku memakan ayam geprek sisa, diejek oleh saudaranya NK. Tak terima dan sakit hati, pelaku langsung mengambil celurit dan mengejar NK. Korban IM yang hendak melerai malah terkena serangan senjata tajam yang dibawa pelaku. Usai kejadian, pelaku langsung melarikan diri keluar daerah. Beruntung nyawa korban selamat setelah dievakuasi warga ke rumah sakit.
Apa salah pahamnya? Si paham Pak. Gara-gara ayam geprek. Ayam geprek? Iya Pak. Ayam gepreknya gimana? Ayam gepreknya itu jadi sisa makan saudara Niko ini. Masih ada separuh ayam gepreknya saya makan Pak. Waktu itu saya mau sahur Pak. Terus? Saat dia mau sahur, dia melihat ayam gepreknya sudah habis. Jadi dia mengumpat-ngumpat Pak, berkata kasar Pak. Karena saya menganggap dia masih jauh di bawah saya kan, jadi saya tidak terima Pak. Dia berkata kasar seperti itu Pak. Awalnya si pelaku merasa tidak senang diejek-ejek oleh saudaranya yang berinisial N telah menghabiskan ayam geprek milik neneknya. Karena tidak merasa senang, kemudian pelaku mengejar si N. Si N lari, kemudian dilerai oleh si korban. Korban berusaha melerai, jangan sampai terjadi cekcok. Kemudian si pelaku malah mengejar dan menyerang si korban dengan menghujamkan celurit kepada si korban sehingga melukai korban yang mengenai punggungnya 2 buah tusukan dan pinggangnya yang 1 tusukan. Polisi menyita barang bukti berupa celurit berukuran besar dan pakaian korban. Dari catatan polisi, pelaku merupakan residivis kasus kekerasan. Selanjutnya, pelaku menjalani pemeriksaan di Mapolres Padang Panjang, Sumatera Barat untuk proses hukum lebih lanjut. Tiga bulan buron pelaku jamret dan curanmor di Padang, Sumatera Barat akhirnya ditangkap. Ya, pelaku terpaksa ditembak karena berusaha kabur dan juga melawan. Tembakan peringatan dilepaskan polisi saat mengejar seorang pelaku jamret dan curanmor di kawasan Simpang Haru, Padang, Sumatera Barat. Lantaran terus kabur dan melawan, polisi akhirnya menembak pelaku di bagian kaki. Pelaku telah menjadi incaran polisi selama 3 bulan. Saat diperiksa di Mapolres Padang, pelaku mengaku sudah beraksi di 17 lokasi. Sebelumnya memang ada kita kejar yang bersangkutan DPO dalam perkara jamret. Namun di samping melakukan kejahatan jamret, yang bersangkutan juga melakukan curanmor. Itu modusnya seperti apa Bang? Jadi yang curanmor kita amankan, yang bersangkutan mengintai sepeda motor yang terparkir di teras rumah dan melihat ada kunci yang tergantung. Selain menangkap pelaku, petugas juga mengamankan barang bukti 1 buah sepeda motor hasil curiannya. Pelaku terancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur menimpa pelajar SMP di Subang, Jawa Barat. Korban menderita pendarahan hebat dan harus dirawat intensif di rumah sakit akibat diperkosa 4 pemuda. Siswa SMP berusia 14 tahun korban kekerasan seksual oleh 4 pria, kini dirawat intensif di RSUD Subang. Korban menderita pendarahan hebat setiap hari sehingga harus mendapatkan transfusi darah. Meski terlihat stabil, namun korban mengalami trauma berat. Kasus kekerasan seksual baru terungkap ketika korban memeriksa pendarahan hebat ke dokter. Korban diduga diperkosa 4 pria setelah dipaksa mengkonsumsi minuman keras. Menurut pihak rumah sakit, korban menderita penyakit langka anemia aplastik. Mudah-mudahan betul-betul harus diusut tuntas. Mudah-mudahan bisa jera, jangan sampai terjadi di Subang ini hal-hal yang seperti itu. Ya. Untuk biaya ini Pak, perawatan? Biaya seluruhnya tentunya akan ditanggung oleh BPJS. Ya. Kalau BPJS misalkan tidak sanggup, kami pemerintah daerah siap untuk menanggung sepenuhnya. Ya. Kondisi ini membuat korban menderita pendarahan hebat akibat terudara paksa. Ini ada luka di saluran organ intim, jadi memang butuh penanganan karena kaitannya dengan pendarahan ini. Keluarga telah melaporkan kasus ini ke polisi, namun polisi belum memberikan keterangan apapun. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Seorang pria di Pati, Jawa Tengah ditetapkan sebagai tersangka pembunuh istrinya. Ya, kematian korban baru diketahui setelah 2 hari meninggal dunia di rumahnya dengan kondisi memeluk anak-anaknya.
Masuri, 45 tahun, ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan istrinya yang ditemukan di rumahnya di perumahan Gria Pesona, Desa Kutoharjo, Pati, Jawa Tengah. Berdasarkan hasil pemeriksaan polisi, pelaku mengaku sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada istrinya. Terakhir, pelaku menganiaya istri pada Jumat 9 Juni 2023. Belum genap sebulan korban melahirkan anak ketiganya. Berdasarkan hasil otopsi, kematian korban akibat tidak mampu menahan rasa sakit yang dideritanya akibat berulang kali dianiaya suaminya. Kepada polisi, pelaku mengaku perbuatan kasarnya dipicu rasa cemburu karena tidak boleh melihat ponsel korban hingga pelaku curiga korban berselingkuh. Kita lakukan pemeriksaan intensif terhadap pasangan korban, ya, inisial M, dan di situ M memang menjelaskan bahwa dia melakukan pemukulan terhadap pasangan atau korban ini. Berarti KDRT? Secara umum KDRT atau ya KDRT, namun hal ini pasangan ini secara hukum atau secara sah atau tidak kami masih mendalami. Sebelumnya Budiati, 31 tahun, ditemukan tewas di rumahnya dengan kondisi memeluk bayi yang baru dilahirkannya, belum genap sebulan. Sementara dua anaknya yang masih balita memeluk korban dari belakang. Ketiga anak korban ditemukan dalam kondisi lemah karena diduga Budiati meninggal 2 hari sebelum ditemukan. Korban pertama kali ditemukan oleh suaminya, Masuri, yang curiga karena 2 hari istrinya tidak memberi kabar. Sejak menikahi korban secara siri, pelaku bekerja di luar kota dan hanya pulang beberapa hari dalam seminggu.